Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Hafiza dengan NIM 2205124988. Dan saya Fadia Azhara dengan NIM 2205135847. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang koloid. Sebelum membahasnya lebih lanjut, pernahkah teman-teman melihat pada sore hari ada matahari yang mulai terbenam lalu terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan? Nah, pada garis-garis sinar tersebut tampak ada penghamburan cahaya. Jadi, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang terjadi di udara terdapat partikel-partikel koloid yang menghamburkan cahaya matahari sehingga tampak sebagai garis-garis sinar. Peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa yang sebenarnya yang disebut dengan koloid? Mari kita pelajari hal tersebut bersama-sama. Pasti teman-teman sudah pernah mempelajari tentang campuran. Jadi, campuran itu ada yang homogen dan heterogen. Nah, koloid ini merupakan suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara atau di tengah-tengah campuran homogen dan heterogen. Supaya dapat dipahami lebih luas, nanti kita akan melakukan sebuah percobaan. Koloid terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Dalam kehidupan sehari-hari, campuran yang sering dijumpai adalah seperti larutan, koloid, dan suspensi. Nah, contoh larutan ini adalah larutan garam, gula, spiritus, dan alkohol. Sementara itu, contoh dari koloid bisa dalam bentuk susu, santan, sabun, mentega, dan mayones. Kemudian, contoh untuk suspensi adalah yang bisa dilihat pada air yang keruh. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan ilustrasi beberapa campuran berikut ini. Yang pertama adalah ilustrasi gula yang dicampurkan dengan air. Ternyata apabila kita campurkan kedua hal tersebut, maka gula akan larut dan kita akan memperoleh larutan gula yang bening. Di dalam larutan tersebut ada zat terlarutnya, yaitu gula yang tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakannya dari mediumnya, walaupun kita menggunakan mikroskop. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan campuran homogen atau larutan. Yang selanjutnya adalah koloid. Jadi, apabila kita campurkan air dengan susu, ternyata susu akan larut, tetapi larutan yang terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian, jika kita diamkan campuran yang terbentuk tidak memisah. Nah, campuran antara air dan susu ini merupakan contoh koloid. Selanjutnya adalah suspensi. Contohnya adalah air dengan kopi. Jadi, apabila kita campurkan air dan kopi, ternyata kopi tidak larut. Dan lambat laut, kopi akan memisah atau mengendap. Jadi, campuran seperti ini merupakan sistem dua fasa karena pelarut dan zat terlarutnya tetap bisa kita bedakan dan kita sebut sebagai campuran heterogen atau suspensi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Nah, koloid itu terdiri dari dua komponen, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid ini dibagi menjadi 8. Bisa kita lihat dalam tabel ini ya. Kemudian, untuk jenis koloid aerosol dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas, contohnya adalah kabut, awan, dan hairspray. Kemudian, aerosol dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas, contohnya adalah asap, debu di udara. Selanjutnya ada jenis koloid buih. Nah, fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair, contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Untuk buih padat,
fase terdispersinya merupakan gas dan fase pendispersinya ialah padat. Maka contoh koloidnya ialah karet busa, styrofoam, batu, apung. Kemudian jenis koloid emulsi dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair, contohnya ialah susu, santan, mayonaise. Sedangkan emulsi padat dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat, contoh koloidnya ialah margarin, keju, jeli, dan mutiara. Selanjutnya ada jenis koloid sol. Nah, sol ini juga terdapat dua, yang fase terdispersi padat dan fase pendispersinya cair, contohnya adalah sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Sedangkan sol padat, fase terdispersinya ialah padat dan fase pendispersinya adalah padat juga. Maka contohnya ialah gelas berwarna dan intan hitam. Sifat-sifat koloid. Nah, koloid ini memiliki 8 sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efek tindal. Nah, terlihat tuh pada gambar cahaya yang menembus 3 botol itu ya, dimana efek tindal itu merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil daripada koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Nah, selanjutnya gerak buron. Gerak buron ini merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra, alias tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan. Sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerak buron karena partikelnya terlalu besar. Sedangkan pada larutan terjadi gerak buron karena partikelnya kecil, namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Selanjutnya, adsorpsi. Nah, adsorpsi ini merupakan proses penyerapan. Biasanya yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Selanjutnya, koagulasi koloid. Nah, koagulasi koloid ini adalah proses penggumpalan partikel koloid karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak, sehingga tidak akan menggumpal. Namun, hal lainnya jika muatan koloid ini dinetralkan, sehingga tidak ada lagi tolak-menolak. Jadi, koloid bisa saling menyatu, sehingga terjadi koagulasi. Selanjutnya, dialisis. Nah, dialisis ini adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeabel. Ketika dialirkan, air koloid akan mendorong ion keluar karena ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeabel. Proses ini dapat diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. Oke, selanjutnya elektroporesis. Nah, ini adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid ini bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan. Ingat ya, bermuatan. Di mana pada elektroporesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut dengan anoda. Selanjutnya, koloid liopil dan liopop. Nah, yang jenis-jenis koloid tadi kan ada terdispersi padat dan medium cairnya. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liopil dan liopop. Nah, sol liopop adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, cenderung encer. Kemudian sol liopol adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik. Biasanya,
sifat larutannya lebih kental dari neopop sehingga ukuran partikelnya lebih besar. Oke, yang terakhir ada koloid pelindung. Nah, sol neopil tadi bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol neopop, di mana partikel-partikel sol neopil akan mencoba melindungi sol neopop. Pembuatan koloid. Proses pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi itu adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua proses lagi, yaitu secara fisika dan kimia. Secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi, kemudian reaksi hidrolisis yang direaksikan dengan air, dan reaksi dekomposisi rangkap atau substitusi. Selanjutnya itu proses dispersi. Sebaliknya, dispersi ini adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium berupa zat cair yang panas. Kemudian, secara peptisasi, menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. Dan, secara busur berdia atau bertik, prinsipnya adalah mengalirkan arus bertegangan tinggi kedua buah elektroda, di mana elektroda tersebut harus logam dan tercelup pada suatu medium yaitu air. Baiklah, sekian pembahasan materi koloid dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.